Berita tentang kesepakatan dengan Iran perlahan mulai dipublikasikan, dan detailnya mengejutkan dunia. Namun, saat Presiden Trump bersikeras bahwa kesepakatan apapun tidak akan mengorbankan keamanan Israel, laporan dari Israel justru mengatakan sebaliknya, menyebutkan bahwa Yerusalem mungkin sama sekali tidak dilibatkan dalam negosiasi tersebut. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup, dan bagaimana kesepakatan ini akan memengaruhi negara Yahudi? Selanjutnya di Jerusalem in Minute. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Josh Heston di sini di Yerusalem bersama Alex Treyman. Alex, Amerika Serikat dan Iran sedang merampungkan kesepakatan damai. Presiden Trump memposting di Truth Social miliknya pada hari Sabtu, mengatakan bahwa sebuah kesepakatan sebagian besar telah dinegosiasikan, tinggal menunggu finalisasi antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran. Presiden telah melakukan percakapan dengan sebagian besar pemimpin di Timur Tengah, sebagian besar pemimpin Arab, dan secara terpisah berbicara dengan Perdana Menteri Netanyahu dari Israel. Apa yang kita ketahui dari kesepakatan ini? Maksud saya, minggu lalu di acara ini, kita membicarakan tentang kemungkinan kembali ke perang. Bahkan pada hari Jumat, semua tanda menunjukkan bahwa pemerintahan Trump sedang bersiap untuk melakukan serangan militer baru terhadap Iran. Dan sekarang, 2 hari kemudian, sepertinya kita sedang menuju sebuah kesepakatan. Kebanyakan orang di Israel berpikir bahwa kembali ke perang adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Banyak yang percaya bahwa itu akan terjadi pada hari libur Shavuot, karena perang ini hampir setiap operasi besar terjadi pada hari libur Yahudi. 7 Oktober terjadi pada Simchat Torah, dan saat itu kami berpikir mungkin putaran terakhir akan dimulai pada Shavuot, atau akan menunggu sampai setelah Shavuot. Presiden Trump telah mengatakan bahwa pihak Iran memiliki waktu sampai hari Minggu untuk mencapai kesepakatan. Dan yang Anda lihat di sini adalah bahwa Presiden Amerika Serikat menginginkan sebuah kesepakatan, dan dia berpura-pura akan melakukan serangan militer, bahkan sampai pada titik bersedia melanjutkan dengan serangan penuh. Anda tahu Israel sedang mempersiapkannya. Namun pada akhirnya yang dia inginkan adalah mendapatkan semacam hasil diplomatik dari situasi ini. Satu hal yang tidak bisa ditunda oleh Trump adalah Selat Hormuz, bukan? Selat Hormuz pada dasarnya ditutup akibat operasi militer ini. Dan Trump harus membuka kembali selat tersebut demi menjaga kredibilitasnya di mata komunitas internasional. Dan menurut saya, itulah prioritas utamanya. Dan jika dia bisa membuka selat itu melalui cara diplomatik, itulah yang ingin dia lakukan. Tapi apakah kesepakatan ini sudah ditandatangani? Belum ditandatangani. Apakah ini akhir dari babak ini atau akhir dari ceritanya? Kita tidak tahu. Sejauh yang saya tahu, kita belum mendengar secara terbuka dari Perdana Menteri Netanyahu apakah ini kesepakatan yang baik untuk Israel, apakah ini kesepakatan yang buruk untuk Israel. Bagaimana kesepakatan pemerintahan Trump berbeda dari yang mungkin dibuat oleh Barack Obama, Presiden Obama pada tahun 2015? Jelas, pada dasarnya dia memberikan miliaran dolar kepada Iran, Anda tahu, di atas palet-palet itu. Ini berbeda. Tapi pada akhirnya, setelah perang dengan Iran ini, apa yang kita lihat dari sudut pandang Israel? Apakah Israel sekarang lebih aman? Iran, rezimnya secara teknis masih ada. Apa bedanya? Ya, jelas tidak ada perbandingan antara kesepakatan apapun yang ditandatangani Presiden Trump hari ini dengan JCPOA. Dan siapapun yang mencoba mengatakan bahwa kesepakatan-kesepakatan ini sama, mereka benar-benar berbohong. Dan saya melihat ada semacam tweet dari Dan Shapiro yang mengatakan, tahu kan Bibi seharusnya berbicara di Kongres sekarang, benar? Apakah dia akan datang ke Kongres sekarang untuk menentang kesepakatan ini? Kesepakatan-kesepakatan ini sama sekali tidak mirip. Dan alasan mengapa kesepakatan-kesepakatan itu sama sekali tidak mirip adalah karena selama 6 minggu perang yang mendahului 6 minggu ketenangan, Amerika Serikat membombardir semua fasilitas nuklir Iran. Oke, jadi Iran berada di ambang mengembangkan senjata nuklir. Iran sekarang tidak lagi berada di ambang mengembangkan senjata nuklir. Dan yang dibicarakan oleh Trump juga adalah sebuah kesepakatan di mana Amerika Serikat akan bisa masuk dan mengambil uranium yang sudah diperkaya, yaitu bahan yang sedang dikembangkan Iran di bawah JCPOA yang asli. JCPOA adalah rencana untuk mencegah Israel melakukan apapun dan memberikan hak kepada Iran untuk membangun segala sesuatu yang mereka bisa. Sampai tahap terakhir ketika bahan nuklir tersebut dijadikan senjata. Ini adalah hasil yang sangat-sangat berbeda karena didahului oleh 6 bulan atau lebih tepatnya 6 minggu perang yang intensif. Menghantam setiap fasilitas nuklir yang diketahui milik Iran selain rudal balistik, tetapi juga menciptakan kondisi untuk perubahan rezim di Iran. Sekarang apakah itu akan terjadi kita tidak tahu.
Tetapi sejak saat pertama perang ini, Israel membunuh pemimpin tertinggi, Khamenei. Mereka membunuh banyak anggota pimpinan tertinggi IRGC dan jajaran pertahanan Iran. Apakah ini kesepakatan yang bagus untuk Israel? Saya rasa orang-orang Israel akan lebih memilih dan sudah siap untuk kembali berperang. Mereka ingin melihat Iran dilemahkan lebih jauh lagi. Dan mereka ingin melihat kondisi bagi perubahan rezim total makin didorong. Apakah ini kesepakatan yang buruk bagi Israel? Anda harus melihat keseluruhan situasinya. Jika Anda tahu sejak awal, dan kita sudah membicarakan ini di acara, jika Anda tahu sejak awal bahwa yang akan Anda dapatkan dari Trump hanyalah 5 atau 6 minggu dukungan udara besar-besaran yang mencakup semua pesawat tanker pengisian bahan bakar, berbicara tentang sekitar 50 pesawat tanker pengisian bahan bakar, Anda tahu menciptakan semacam pom bensin di langit agar pesawat-pesawat Israel bisa jauh lebih efisien dalam serangan udaranya. Ditambah lagi, Anda mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat, ditambah Amerika Serikat juga membom fasilitas nuklir ini dengan senjata berat yang memang tidak dimiliki oleh negara Israel. Apakah Anda akan setuju hanya untuk 6 minggu itu jika Anda tahu sejak awal itulah yang akan Anda dapatkan? Dan jawabannya adalah ya. Itu adalah pencapaian diplomatik besar bagi Perdana Menteri Netanyahu untuk mendorong Amerika Serikat turun tangan, sehingga terjadi perang selama 6 minggu. Apakah Netanyahu mungkin berharap untuk lebih dari itu? Ya, saya rasa dia mungkin berharap untuk lebih. Apakah ini kesepakatan yang diinginkan? Tidak. Tapi apakah ada emosi lain di sini selain rasa syukur yang luar biasa kepada Presiden atas apa yang telah dia lakukan? Saya rasa itu harus menjadi prioritas utama saat ini, yaitu berterima kasih kepada Presiden Trump karena telah memberi Israel 6 minggu untuk menghancurkan semua fasilitas nuklir ini dan melumpuhkan seluruh kemampuan rudal balistik. Israel berada dalam posisi strategis yang jauh lebih kuat hari ini dibandingkan sebelum operasi Epic Fury. Apakah sudah sepenuhnya? Belum. Apakah kita melihat bahwa itu belum sepenuhnya? Mungkin memang belum sepenuhnya. Maksud saya, tidak ada kemauan dari Presiden Amerika Serikat untuk benar-benar menyelesaikan semuanya di sini. Jadi menurut saya, jelas kemampuan nuklir mereka telah dilemahkan. Dan dalam hal kesepakatan, kami diberitahu bahwa mungkin pihak Amerika akan mengambil uranium yang sudah diperkaya. Iran, tepat sebelum acara ini, pada dasarnya mengatakan, kami tidak setuju dengan itu. Presiden Trump mengatakan, ya, uranium yang sudah diperkaya akan dikeluarkan. Selain itu, menurut Reuters, akan ada akhir resmi dari perang. Penyelesaian krisis di Selat Hormuz, dimulainya negosiasi selama 30 hari untuk perjanjian yang lebih luas dengan opsi perpanjangan. Presiden Trump telah mengatakan selama ini bahwa intinya adalah senjata nuklir. Dia ingin memastikan Iran tidak mendapatkan senjata nuklir. Dengan demikian, meskipun kita mungkin telah mengurangi kemampuan rudal balistik mereka, saya tidak melihat di dalam isi perjanjian bahwa Iran akan berhenti memproduksi rudal balistik. Kita tahu bahwa mereka bisa menyerang tempat-tempat di Eropa Barat. Mereka membuktikannya pada putaran terakhir ini. Tapi maksud saya, kalau saya jadi Israel, saya akan menuntut agar rudal balistik itu benar-benar dihapuskan, agar itu menjadi bagian dari perjanjian. Namun saya tidak melihat hal itu di sini sama sekali. Saya tidak percaya Anda bisa mencapai kesepakatan soal rudal balistik, bukan? Karena pada akhirnya Anda tidak tahu berapa banyak yang mereka miliki. Anda tidak tahu di mana mereka berada. Anda lihat bahwa rudal-rudal itu ditembakkan dari seluruh penjuru negeri. Iran adalah negara yang sangat besar. Tidak ada kesepakatan yang akan memungkinkan Anda menjangkau rudal balistik itu. Rudal balistik itu hanya bisa dilumpuhkan melalui serangan militer. Dan itulah yang dilakukan selama 6 minggu. Anda tahu, saat ini, sekali lagi, Presiden pada dasarnya memiliki 2 tujuan utama ini. Yang pertama adalah membuka Selat Hormuz. Yang kedua adalah mendapatkan uranium yang sudah diperkaya. Bagaimana cara mendapatkan uranium yang sudah diperkaya? Nah, Anda harus masuk ke sana. Orang Iran tidak bisa membawanya keluar. Hanya Amerika Serikat pada dasarnya yang bisa mengambilnya, meskipun Presiden Trump juga mengisyaratkan bahwa Tiongkok berpotensi bisa masuk dan mengambilnya. Saya tidak tahu apakah itu pihak yang Anda inginkan untuk mengambil material ini. Dan ada 2 cara Anda bisa masuk. Anda bisa masuk lewat pintu depan, Anda bisa masuk dengan baik-baik. Anda bisa masuk saat Anda tidak berada di bawah tembakan. Atau Anda bisa masuk dengan operasi pasukan khusus besar-besaran, di mana Anda harus menurunkan pasukan ke darat untuk melindungi mereka yang masuk untuk mengekstrak material nuklir. Apakah ada rencana B untuk itu? Saya rasa memang ada rencana B untuk operasi pasukan khusus. Tapi Trump sebenarnya selalu memberi sinyal bahwa dia lebih memilih kesepakatan untuk masuk lewat pintu depan. Mereka menyerang fasilitas nuklir.
Perubahan rezim, Anda tahu, Presiden tidak pernah mengatakan bahwa perubahan rezim adalah tujuannya. Maksud saya, dia telah menyampaikan bahwa apa yang sudah terjadi sebenarnya adalah semacam perubahan rezim. Bagi Israel, perubahan rezim itu lebih penting. Tapi yang jelas adalah, pertama, mereka tidak bisa berhasil melakukan itu sendiri. 6 minggu serangan udara dari Amerika Serikat dan Israel tidak cukup untuk sepenuhnya menggulingkan rezim ini. Tapi kemudian bagian selanjutnya adalah bahwa hanya karena Anda berada di akhir konflik militer, tidak berarti Anda sudah berada di akhir. Segala jenis operasi rahasia untuk melanjutkan. Menggoyahkan rezim ini, dan Anda bisa melihat kemungkinan kekuatan lain seperti Kurdi Irak atau pihak lain yang mungkin mengangkat senjata atau mengirimkan senjata ke dalam negeri agar rakyat Iran sendiri turun ke jalan untuk mencoba merebut kembali negara mereka dari IRGC. Alex, pada saat yang sama, kita memiliki para pemimpin Partai Republik yang menonjol. Kita punya Senator Lindsey Graham yang mengatakan bahwa kesepakatan ini adalah bencana bagi Israel. Saya mendengar Senator Ted Cruz berbicara menentangnya. Mike Pompeo, mantan Menteri Luar Negeri, semua tokoh terkemuka di Partai Republik ini berbicara menentang kesepakatan tersebut. Apakah menurut Anda pandangan mereka akan mempengaruhi Presiden Trump dengan cara apapun? Atau apakah kita sudah melewati tahap itu saat ini? Sepertinya tidak. Anda tahu, Presiden sudah mempertimbangkan pandangan-pandangan itu. Apakah saya tidak setuju dengan Lindsey Graham atau Mike Pompeo dalam hal ini? Tidak, saya rasa kita bisa setuju dengan mereka. Dan tentu saja yang dicari oleh orang-orang Iran adalah jalan negosiasi untuk keluar dari situasi ini, yaitu jalan untuk bertahan. Di sana, Anda tahu, mereka mencari akhir dari konflik ini. Itu juga merupakan cara untuk mempertahankan proksi teror mereka di Lebanon, Hizbullah. Anda tahu, mereka mencari cara untuk bertahan. Jalan keluar mereka adalah negosiasi. Dan menurut saya, orang-orang Iran memainkan ini dengan sangat-sangat baik, yaitu berpura-pura, maju ke depan. Oke, kami akan bernegosiasi. Oke, kami mundur. Oke, kami akan bernegosiasi. Kami mundur. Setiap kali mereka menguji tekad Presiden Amerika Serikat, dan pada akhirnya Presiden Amerika Serikat berkata, "Lihat, saya punya pertimbangan domestik sendiri. Saya tidak ingin menghadapi pemilu paruh waktu dengan kondisi perang sedang berlangsung. Dia hanya ingin selat itu tetap terbuka saat ini, dan jika orang-orang Iran akan memberikannya kepadanya, dan itu juga demi kepentingan mereka untuk memberikannya, karena mereka menutup Selat Hormuz, dan Amerika Serikat memperlakukan blokade sebagai tambahannya. Jadi Anda tahu, itu merugikan Iran secara ekonomi. Anda tahu, saya pikir Presiden hanya menunjukkan apa yang dia inginkan. Tapi sekali lagi Israel harus sangat puas dengan peningkatan posisinya dari sebelum operasi Epic Fury hingga ke posisi saat ini. Jadi, Alex, tadi malam Perdana Menteri Netanyahu mengumpulkan para pemimpin partai koalisi untuk membahas kesepakatan tersebut. Dan sekali lagi, ini adalah sumber yang tidak disebutkan namanya di sini. Channel 12 mengatakan, para pemimpin koalisi menyatakan bahwa kesepakatan ini sangat buruk bagi Israel. Meskipun demikian, semua orang menekankan di sini, meskipun ada laporan media bahwa tidak ada perbedaan antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump. Kita sudah membicarakan hal ini selama berminggu-minggu, bahwa orang-orang mencoba mengatakan ada perbedaan antara kedua pemimpin tersebut. Pada saat yang sama, ada laporan dari Axios, pejabat Israel mengatakan Netanyahu sebenarnya sangat khawatir tentang potensi kesepakatan tersebut, dan dia telah mendesak Trump untuk melancarkan serangan baru. Sekali lagi, sumbernya tidak disebutkan, jadi kita harus menerimanya dengan hati-hati, tapi hal-hal seperti ini memang ada. Saya rasa ini sangat penting untuk diketahui bahwa artikel-artikel dari Channel 12, Reuters, dan Axios merupakan bagian dari jaringan media yang sumbernya tidak disebutkan, yang merupakan media anti-Netanyahu, media anti-Trump. Apa yang akan coba dilakukan media Israel hari ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah kesepakatan yang buruk, dan juga menyiarkan seluas mungkin bahwa Perdana Menteri Netanyahu tidak senang dengan kesepakatan ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar Trump memperhatikan apa yang dilaporkan dan dikatakan media Israel, lalu berpikir, Netanyahu tidak tahu berterima kasih. Kenapa dia menentang kesepakatan ini? Kami sedang membicarakan hal itu. Tapi saya rasa Presiden Trump memahami seperti apa situasi di media. Dia memahami apa maksud dari sumber-sumber anonim ini. Mengapa Axios, Channel 12, dan yang lainnya, mengapa mereka mengangkat isu-isu tersebut. Presiden dan Perdana Menteri telah berkomunikasi secara rutin. Anda tahu, judul utama The New York Times yang pada dasarnya mengatakan bahwa Netanyahu telah disingkirkan di sini.
Saya tidak percaya bahwa dia telah disingkirkan. Apakah ini negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran? Ya, Israel bukan pihak dalam negosiasi secara langsung. Mereka tidak duduk di meja perundingan. Tapi apakah ada yang dikagetkan di sini? Tidak. Apakah Presiden benar-benar mempertimbangkan kemungkinan kembali ke aksi militer? Ya, dia benar-benar serius mempertimbangkannya. Mempertimbangkan untuk kembali ke aksi militer, dan Israel sedang bersiap untuk itu. Mereka harus melakukannya. Perdana Menteri selalu menyatakan sepanjang perang ini, satu-satunya cara untuk bernegosiasi dengan Iran adalah saat mereka berada di bawah gempuran. Dan Trump berkata, oke, kita tidak harus bernegosiasi dengan mereka saat mereka berada di bawah gempuran, tapi kita harus bernegosiasi dengan mereka di bawah ancaman akan segera kembali ke aksi militer. Jadi saya percaya bahwa ancaman untuk kembali ke aksi militer inilah yang kemungkinan besar membuat pihak Iran menjadi... Untuk menyadari bahwa mereka sebaiknya membuka Selat Hormuz dan bersedia membahas uranium yang diperkaya. Tentu saja, seperti yang kita catat di sini, tidak ada kesepakatan yang ditandatangani. Dan itu tidak berarti bahwa Presiden akan puas dengan perkembangan negosiasi pada akhir 30 hari. Faktanya, saya ingin menyarankan bahwa kemungkinan besar di sini adalah bahwa Iran tidak bernegosiasi dengan itikat baik. Karena rezim Iran, mereka tidak pernah bernegosiasi dengan itikat baik. Mereka tidak pernah melakukannya. Presiden seharusnya memahami itu, tapi tampaknya dia punya pertimbangan sendiri. Jadi sebenarnya itu bukan benar-benar akhir dari perang. Jika pada kenyataannya Presiden mengatakan 30 hari lagi kami akan memberi Anda. 30 hari benahi diri kalian, mari kita cari solusi bersama. Itu mungkin menjadi akhir dari perang. Bisa juga bukan akhir dari perang. Tapi yang bisa kami katakan adalah, dan ini tentu saja sudut pandang Iran tentang hal ini. Semakin lama jeda antara serangan militer, semakin kecil kemungkinan Amerika Serikat akan kembali melakukan aksi militer. Saya rasa itu sudah jelas. Anda tahu, kemungkinan terjadinya serangan baru menurun secara signifikan dengan ini. Apakah itu berarti pintunya sudah tertutup? Tidak. Lihat, kita sudah melihat perang 12 hari itu pada bulan Juni tahun sebelumnya. Dan kemudian Anda punya jeda yang cukup lama, lalu Anda punya operasi Epic Fury. Anda tahu, jika Israel dan Amerika Serikat melihat bahwa dalam 30 hari ketenangan, tiba-tiba Iran sedang mengembangkan kembali kemampuan rudal balistik mereka. Bahwa mereka menemukan beberapa sumber lain yang mungkin belum diketahui, berupa uranium yang diperkaya atau plutonium yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Ternyata ada cukup plutonium di dalam Iran untuk membuat semacam senjata nuklir. Jika mereka menentukan bahwa ada semacam fasilitas rahasia yang sebelumnya tidak mereka ketahui, yang tidak terkena serangan pada putaran sebelumnya. Jika Anda melihat Iran semakin mendekati perilaku agresif, apakah itu bisa berujung pada operasi militer lain? Tentu saja bisa. Sampai saat ini, pada saat rekaman ini, Perdana Menteri Netanyahu telah belum berbicara. Kita perlu mendengar dari beliau dan dari para pemimpin Israel lainnya. Saya rasa suasananya cukup tenang selama 12 jam terakhir. Dan Netanyahu kemungkinan besar akan dipaksa dalam waktu dekat, hari ini atau besok, untuk menyampaikan pidato kepada rakyat mengenai kesepakatan ini. Sebagian besar karena kita sedang memasuki musim pemilu. Kita melihat setelah gencatan senjata langsung usai 6 minggu operasi Epic Fury, bahwa kepala oposisi Yair Lapid tampil di televisi nasional dan menyebut gencatan senjata itu sebagai kegagalan diplomatik terburuk dalam sejarah negara ini. Jadi media akan berusaha untuk bersatu pada gagasan bahwa ini adalah kekalahan besar bagi Netanyahu. Dan Netanyahu akan berusaha untuk menyelamatkan muka dengan hal ini. Jadi dia akan tampil di televisi dan dia akan mencoba menjelaskan mengapa ini bukan kegagalan diplomatik besar dan mengapa Israel serta Amerika Serikat berhasil mencapai tujuan yang mereka tetapkan di awal operasi. Jawabannya ada di suatu tempat di antara semua cerita itu. Alex, dari yang saya pahami juga, kesepakatan ini memang mencakup Lebanon. Hizbullah tentu saja adalah proksi dari rezim Iran. Bisakah kita mengharapkan Lebanon atau Hizbullah untuk mematuhi kesepakatan ini? Sampai sekarang, sekali lagi, sudah ada gencatan senjata, namun Hizbullah terus menembaki Israel, menyerang tentara Israel, posisi-posisi Israel.
Mereka menggunakan drone bunuh diri ini. Sayangnya, saya kira ada 9 tentara, jika saya tidak salah, yang telah tewas dalam serangan drone ini di Lebanon sejak awal gencatan senjata yang disebut-sebut ini. Tapi mereka adalah bagian dari kesepakatan. Sejauh yang saya pahami, bagian Lebanon dari kesepakatan itu. Tapi Israel, dari yang kita lihat sejauh ini, tetap memiliki hak untuk melancarkan serangan balasan terhadap Hizbullah jika Hizbullah melakukan serangan, atau jika mereka melakukan pergerakan yang bisa mengancam Israel. Jika Hizbullah memutuskan untuk menghentikan serangan, maka Israel juga akan mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata. Dan mereka menguasai banyak wilayah di dalam Lebanon Selatan. Saya belum melihat laporan bahwa Israel akan dipaksa untuk mundur dari wilayah yang saat ini mereka kuasai sebagai bagian dari gencatan senjata. Hanya saja mereka akan berhenti melakukan serangan. Perdana Menteri tentu ingin melihat penghentian serangan terhadap Israel dari Hizbullah. Jika hal itu bisa dicapai melalui kesepakatan yang dinegosiasikan, Perdana Menteri juga telah memberi sinyal sendiri, mirip seperti dengan Trump dan Iran. Perdana Menteri pada dasarnya telah mengirimkan banyak sinyal bahwa ia lebih memilih mencapai situasi tenang dengan Hizbullah melalui kesepakatan yang dinegosiasikan. Itulah sebabnya Anda melihat Israel terlibat dalam pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat dengan pemerintah Lebanon. Anda tahu, tapi sekali lagi, belum ada yang ditandatangani. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan musuh. Anda tahu, apakah mereka akan menghormati kesepakatan mereka? Anda tahu, apakah mereka bisa menghormatinya? Ada kemungkinan mereka bisa menjaga ketenangan itu. Apakah ada kemungkinan yang sama besar bahwa mereka tidak akan menghormati kesepakatan itu? Ya, tentu saja. Ada kemungkinan besar bahwa kedua belah pihak tidak akan menghormati kesepakatan mereka, bahwa Lebanon atau Iran akan menghormati bagian mereka dari kesepakatan itu. Dan jika itu yang terjadi, Anda tahu, ada kemungkinan besar bahwa Anda akan melihat kembalinya aksi militer. Seperti yang telah kita lihat sepanjang perang ini, polanya memang maju mundur. Operasi di Gaza dimulai, lalu dihentikan. Lalu pindah ke Lebanon, operasi di sana dimulai, lalu berhenti, kemudian kembali ke Gaza. Oke, sekarang semuanya dijeda. Sekarang kita menyerang Houthi. Oke, serangan ke Houthi selesai. Sekarang kita kembali ke Lebanon. Oke, berhenti lagi. Sekarang kita punya operasi baru di Gaza. Oke, sekarang kita punya 6 minggu perang melawan Iran. Jadi memang ada pola maju mundur. Kita mungkin belum sampai di akhir cerita. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, orang-orang Israel adalah orang yang paling tangguh di planet ini. Dan banyak orang yang saya ajak bicara mengatakan bahwa mereka bersedia duduk di tempat perlindungan bom selama sebulan lagi jika itu yang diperlukan untuk menghabisi Iran. Sekali lagi, kita sedang menuju kemungkinan gencatan senjata saat ini. Orang-orang Israel jelas bersedia kembali ke tempat perlindungan bom. Sudah pasti. Ada banyak orang Israel di sini yang kecewa. Dan itu menunjukkan kepada Anda tahu di mana suasana hati dan mentalitas orang Israel saat ini, bahwa negara ini semakin berhaluan keras, bukan? Dulu Anda akan melihat jauh lebih banyak seruan untuk gencatan senjata, Anda tahu, keluar dari perang. Tapi sekarang Anda tidak melihat itu, omong-omong. Anda tahu, sempat ada sedikit gerakan anti perang yang mulai muncul. Tapi itu hanya terjadi setelah kesepakatan sandera, karena gerakan anti perang itu sebenarnya adalah gerakan untuk memulangkan para sandera. Tapi mereka melihat itu, dan semua itu sebenarnya hanyalah gerakan anti Netanyahu. Tapi mereka melihat bahwa seruan untuk menghentikan perang sebenarnya tidak mendapat dukungan yang baik, tidak berpengaruh apa-apa di mata publik Israel, karena publik Israel mendukung perang tersebut. Jadi mereka berhenti melakukan protes. Benar, jadi orang-orang Israel, mereka sebenarnya bersedia dan saya rasa sangat bersedia untuk melihat Israel dan Amerika Serikat menyelesaikan tugas tersebut. Tapi Anda tahu, saya tidak percaya bahwa Israel seharusnya berharap bisa meyakinkan Presiden Amerika Serikat tentang apa yang harus dia lakukan. Dia menyadari bahwa ini adalah demi kepentingannya, kepentingan Amerika Serikat, dan semua sekutu Amerika untuk menghancurkan fasilitas nuklir di Iran. Tapi pada akhirnya Presiden bisa memutuskan bahwa dialah pemimpin dunia bebas dari negara adidaya nomor 1. Israel adalah kekuatan yang sedang berkembang. Tapi seperti yang dikatakan Presiden, Amerika Serikat adalah kakak besar, Israel adalah adik kecil. Amerika Serikat adalah mitra senior, Israel adalah mitra junior. Alex, apapun yang terjadi, IDF mengatakan mereka siap di semua lini, siap untuk segala skenario. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengatakan kepada para komandan divisi minggu lalu bahwa militer Israel berada pada tingkat siaga tertinggi dan siap untuk kemungkinan eskalasi di semua lini. Jadi, dia tidak mau ambil risiko di sini. Baik, dia mengatakan itu pada hari Rabu. Dan saya percaya bahwa ada kemungkinan besar Presiden Trump bisa saja berkata, oke, kita tidak mencapai kesepakatan, kita harus kembali.
Dan menurut saya, bagi presiden, satu-satunya cara dia bisa mencapai kesepakatan itu, atau dia merasa satu-satunya cara dia bisa mendapatkan kesepakatan yang dia inginkan, adalah jika ada ancaman aksi militer yang sangat-sangat nyata. Dan itulah sebabnya Zamir memberitahu para komandan divisi bahwa militer berada pada tingkat siaga tertinggi dan siap menghadapi kemungkinan eskalasi. Israel sudah siap bertindak. Alex, pada saat yang sama, sedikit berganti topik, ini masih ada hubungannya dengan Iran. Laporan di New York Post selama akhir pekan menunjukkan bahwa ada plot Iran untuk membunuh Ivanka Trump, putri Presiden Donald Trump yang, omong-omong, adalah seorang Yahudi. Anda harus tahu itu. Ya, dia sudah pindah agama. Jesse, dia sudah pindah agama menjadi Yahudi dan menjadi target dari plot pembunuhan Iran. Sekali lagi, menurut New York Post, pada waktu yang sama tadi malam, ada tembakan di luar Gedung Putih. Saya tidak tahu apakah kedua hal ini saling berhubungan, tapi sejauh yang saya pahami, Presiden tidak menghadiri pernikahan putranya sendiri, kembali ke Gedung Putih pada hari Sabtu dengan seluruh rombongannya di sana. Dan kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan kami juga diberitahu bahwa ada rencana Iran untuk membunuh Ivanka Trump. Sekali lagi, saya tidak mengatakan semua hal itu pasti saling berhubungan, tapi semuanya terjadi sangat-sangat cepat dan penuh gejolak di Washington. Maksud saya, Don Junior menikah akhir pekan lalu dan presiden tidak datang. Pernikahan itu seharusnya berlangsung, sebuah acara keluarga kecil di Bahama. Dan Anda tahu cukup jelas bahwa Secret Service tidak benar-benar yakin bisa melindungi Presiden Amerika Serikat di acara seperti itu. Anda tahu, mungkin kalau mereka melakukannya di Mar-a-Lago, maka Presiden bisa saja hadir. Karena Secret Service sudah punya semua rencana tentang bagaimana menjaga keamanan di Mar-a-Lago. Meskipun kita pernah mengalami percobaan pembunuhan di mana ada seseorang bersembunyi di semak-semak saat Presiden Trump sedang bermain golf. Itu terjadi sekitar hampir setahun yang lalu. Sangat berbahaya menjadi Presiden Amerika Serikat saat ini. Sangat berbahaya, baik dari ancaman Iran maupun ancaman teror. Juga dari orang-orang seperti penembak tunggal, orang Amerika yang gila dan tidak waras, yang anti-Trump atau berpihak pada kubu ini atau itu. Situasi yang sangat-sangat berbahaya. Tapi di sini, tentang rencana untuk membunuh Ivanka Trump, maksud saya, New York Post mengidentifikasi Muhammad Bakir Saad Daud Al-Sadi, komandan milisi berusia 32 tahun di Kataib Hezbollah Irak, dan seorang anggota dari Korps Garda Revolusi Islam Iran. Dia ditangkap minggu lalu dan Anda tahu didakwa atas beberapa serangan terbaru terhadap target Yahudi di Eropa dan Amerika Utara. Jadi Anda tahu, ini serius. Dan inilah cara Iran berusaha membalas dendam kepada Presiden Trump atas 6 minggu serangan ini. Dan karena telah menyingkirkan Ayatollah Khamenei. Jadi Anda tahu, inilah yang selalu dikhawatirkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Anda tahu, Iran memiliki sel-sel teror mereka di seluruh dunia, bebas, di Eropa, Amerika Selatan, dan bahkan mungkin di dalam Amerika Serikat. Dan mereka bisa saja mengaktifkan sel-sel teror ini. Menunggu untuk mengetahui identitas dari penembak tadi malam. Dari yang saya pahami, dia tewas. Banyak peluru ditembakkan di luar Gedung Putih. Lanjut, minggu ini kita mengalami insiden lain dari salah satu armada anti-Israel yang mengklaim ingin masuk ke Gaza untuk alasan kemanusiaan. Sebenarnya, itu hanyalah pesta minuman keras. Saya akan menyebutnya kapal pesta. Semua aktivis palsu ini berkumpul bersama. Pada dasarnya, yang benar-benar menyatukan mereka adalah kebencian mereka terhadap Israel. Jadi, menurut saya, itu benar-benar ditangani dengan baik oleh IDF dan Angkatan Laut yang masuk, menghentikan kapal-kapal itu, menangkap semua orang di kapal, dan membawa mereka ke pantai Israel. Dan setelah itu, ada Menteri Itamar Ben-Gvir yang terlihat di dalam sepertinya sebuah hanggar tempat para aktivis armada itu ditahan. Dia mulai mengejek para tahanan dan memegang bendera Israel atau semacamnya. Dan komunitas internasional langsung marah besar terhadap Itamar Ben-Gvir. Prancis memutuskan bahwa Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir dilarang masuk ke negara mereka. Polandia juga melakukan hal yang sama. Semua negara ini menjadi marah, bahkan Amerika Serikat. Duta Besar Huckabee mengatakan bahwa tindakan Ben-Gvir sangat tercela. Jelas, armada itu disebut sebagai aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir telah mengkhianati martabat bangsanya. Bahkan pemerintah kita sendiri, kantor Perdana Menteri, mengatakan apa yang dilakukan Ben-Gvir itu bodoh. Kamu tahu. Itu sudah kelewatan. Kelewatan. Jadi, kamu tahu, di satu sisi, itu memang benar. Kamu tahu, Ben-Gvir melakukannya. Itu konyol. Itu hanya aksi dan semacamnya.
Tapi orang-orang terlalu fokus pada itu daripada benar-benar fokus pada teroris flotila. Saya percaya mereka datang dari Turki. Maksud saya, dan menggunakan format Hollywood di sana, menciptakan adegan-adegan seolah-olah mereka terluka. Semua laporan yang saya lihat di media sosial bahwa para tahanan diperkosa oleh tentara IDF dan kebohongan ini terus berulang-ulang. Jadi itu adalah bencana PR besar menurut saya terhadap negara Israel. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Kami benar-benar telah mengusir semua tahanan flotila itu. Ben-Gvir datang dan kemudian membuat situasinya bisa dibilang bahkan lebih buruk dengan menciptakan aksi media lain semakin memperkeruh keadaan. Dalam hal ini, saya akan mengatakan aksi-aksi konyol oleh orang-orang dari flotila kemanusiaan gadungan ini. Ya, saya tahu itu. Anda tahu, saya baru saja kembali dari Amerika Serikat. Dan banyak orang, bahkan mereka yang mendukung pemerintah, mereka tidak suka dengan tingkah laku dan pernyataan Itamar Ben-Gvir. Dan apa yang Anda lihat, adegan-adegan dengan para aktivis flotila yang ditangkap, mereka memutar lagu Hatikva di dalam ruangan. Ben-Gvir mendekat langsung ke wajah mereka, berteriak, Am Yisrael Hai, seolah-olah mereka bahkan mengerti apa artinya itu. Anda tahu, dia berteriak pada mereka dalam bahasa Ibrani karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Dan mereka tidak bisa berbahasa Ibrani karena mereka bukan orang Israel. Anda tahu, dan pada akhirnya, itu hanyalah sebuah aksi. Itu hanyalah sebuah aksi dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan aksi sebenarnya, yaitu armada-armada itu sendiri yang Anda tahu memaksa Israel. Maksud saya bahkan tidak tahu apakah kita punya gambaran tentang perhitungannya. Anda tahu, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan negara Israel setiap kali mengirim angkatan laut ke tengah perairan internasional Mediterania? Anda tahu, mengirim semua pasukan komando laut terbaik Anda untuk mencegat armada-armada ini. Dan kemudian Anda harus menyiapkan seluruh sistemnya. Dan kemudian Anda harus mendeportasi mereka dan Anda harus menerbangkan mereka kembali ke negara asal mereka. Memberinya sandwich? Mungkin. Ya, maksud saya di Israel, sandwich itu mahal. Kamu tahu, jadi berapa biayanya di sini? Tapi kamu tahu, menurut saya apa yang dilakukan Ben-Gvir? Pada akhirnya terbukti tidak membantu. Tapi saya agak kecewa melihat pemerintah Israel, kamu tahu, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa itu sudah kelewatan melihat Duta Besar Huckabee angkat bicara dan menyebutnya menjijikan. Seperti, mari kita lihat situasinya. Maksud saya, orang-orang ini pada dasarnya bukan hanya penjahat. Maksud saya, mereka seperti militer asing yang melakukan aksi, yang merupakan aksi berbahaya, kamu tahu, yang memang dimaksudkan untuk mendelegitimasi Israel. Mereka ini adalah musuhmu. Dan mengejek adalah bagian dari perang. Mereka mencoba mengejek Israel. Kamu tahu, itulah sebabnya Greta Thunberg dan semua orang itu pernah ikut armada sebelumnya di sini. Dan sekarang ada Ben-Gvir yang hanya mengejek mereka. Oke, jadi apakah dia penjahat dalam cerita ini? Tidak, dia bukan penjahat dalam cerita ini. Kamu tahu, dia hanya mencoba mengejek mereka. Dan komponen lainnya adalah sekarang musim pemilu. Apakah menurutmu sebagian besar orang Israel ingin para aktivis flotila diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat ketika mereka tiba di pantai Israel? Tidak, orang-orang Israel melihat Ben-Gvir dan berkata, lihat, orang inilah yang punya keberanian untuk langsung mengatakan kepada mereka apa yang sebenarnya ingin kami katakan kepada mereka. Kau tahu, jadi menurutku sebenarnya itu justru menciptakan insiden diplomatik yang lebih besar ketika Perdana Menteri dan Duta Besar Amerika Serikat datang dan mengatakan sesuatu tentang hal itu. Maksudku, mereka seharusnya begitu, bahkan jika mereka tidak menyukainya, dan bahkan jika mereka tidak ingin Ben-Gvir melakukan itu lagi, mereka bisa memberitahunya di balik pintu tertutup atau dalam rapat kabinet, seperti, jangan lakukan itu. Kamu membuat masalah untuk kami. Kami tidak ingin melihat itu. Jangan lakukan itu. Bukan begitu cara pemerintah ini bertindak. Kamu tetap harus mendukung menterimu, dan kamu tidak bisa menjadikan menterimu sebagai penjahat dalam hal ini. Seperti seluruh ceritanya jadi terbalik. Penjahatnya adalah mereka yang ada di kapal flotila, bukan Itamar Ben-Gvir. Ya, sekarang mereka teroris. Mereka teroris. Kamu tahu, Hamas terlibat di dalamnya. Batu dan pedang. Sudah pasti, para provokator, teroris. Dan kamu tahu, omong-omong, kita juga harus menunjukkan bahwa ketika orang-orang flotila ini sampai di Spanyol, video-video ini beredar selama akhir pekan, polisi Spanyol memukuli mereka. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan pemukulan ini, tapi mereka benar-benar dipukuli, sangat parah. Pengujian saat mereka kembali di Spanyol. Benar.
Oke, tapi ada video-video ini, namun tidak ada yang benar-benar berteriak bahwa pemerintah Spanyol memperlakukan mereka dengan brutal. Mereka terlalu sibuk memikirkan Ben-Gvir. Dan ketika mereka benar-benar dipukuli di sana, di Spanyol, tidak ada yang berkata apa-apa. Lalu ada Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, yang mengejek pihak Spanyol. Ya, kami mengharapkan penjelasan dari pemerintah Spanyol mengapa mereka melakukan itu. Sekarang bagi Israel, mereka seharusnya sangat senang bahwa negara-negara ini menghajar para teroris flotila itu. Kamu tahu, komunitas internasional seharusnya melakukan jauh lebih banyak untuk mencegat flotila-flotila ini. Kenapa mereka menunggu Israel yang mencegatnya? Mereka seharusnya pergi ke perairan internasional dan mencegat flotila-flotila ini, karena orang-orang ini berasal dari negara mereka, kan? Ini bukan semata-mata tindakan Israel di sini. Jadi, jelas, tidak akan ada penjelasan apapun dari pemerintah Spanyol. Dan pada saat yang sama, seharusnya tidak ada kecaman dari pemerintah lain tentang bagaimana Israel melakukan tindakannya terhadap para anarkis flotila di sini. Sungguh munafik. Bayangkan jika kita benar-benar memukuli mereka. Jika Ben-Gvir muncul dan mulai memukuli orang-orang ini, atau rombongannya mulai memukuli orang-orang ini. Dan mereka tidak memukuli mereka. Dan aku sebenarnya sempat berbicara dengan beberapa penasihat Perdana Menteri tentang hal ini. Dan kau tahu, mungkin mereka kesal karena aku bahkan membicarakan hal ini. Mereka berkata, bagaimana kau membenarkan perilaku ini? Aku bilang, tidak ada yang membenarkan perilaku ini. Sekarang, Itamar Ben-Gvir, kenapa dia melakukannya? Karena ini musim pemilu di sini. Kau tahu, dia ingin mendapatkan suara sebanyak mungkin di pemilu Israel berikutnya. Dia sebenarnya sedang mendapatkan hasil survei yang cukup baik. Dia mungkin akan mendapatkan 8 kursi sendiri di pemilu berikutnya. Jadi popularitasnya sedang meningkat di negara ini karena aksi-aksi seperti ini. Kamu harus memahaminya dalam konteksnya, yaitu bahwa kita sedang menuju pemilu. Tapi sekali lagi, kau tahu, aku hanya menyampaikan, kau tahu, kau harus membela menterimu di sini. Kamu tidak bisa, karena jika kamu tampil ke publik dan menjadikan menterimu sendiri sebagai penjahat, maka kamu sedang mengundang seluruh komunitas internasional untuk menjadikan menterimu sebagai penjahat. Dan mereka melakukannya. Benar sekali. Ya, benar-benar terjadi. Dan berbicara tentang pemilu, Alex, minggu ini ada rancangan undang-undang yang disetujui untuk membubarkan Knesset. Jadi kita hampir resmi memasuki musim pemilu. Rabu lalu, Knesset menyetujui pembacaan awal atas rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset. Ke-25, 110 anggota parlemen dari koalisi maupun oposisi memberikan suara setuju, memulai kemungkinan proses membawa Israel menuju pemilu dini. Sekali lagi, pemilu harus berlangsung paling lambat bulan Oktober. Jadi jika kita memasuki musim pemilu, mungkin dalam minggu depan atau lebih, kita berbicara tentang bulan September atau sekitar Agustus ya. Kamu sudah memasuki musim pemilu, bukan? Ini membuatnya resmi. Kamu tahu, seperti saat kamu berkendara di jalan tol. Kamu sudah melihat papan reklame, tahu kan, untuk Naftali Bennett bahwa negara ini ingin Bennett menjadi Perdana Menterinya. Dan menurutku itulah yang diinginkan Bennett. Meskipun, ya, apapun itu, Bennett jelas terlihat seperti dia memimpin partai terbesar kedua atau ketiga saat ini. Tapi intinya, kamu sudah memasuki musim pemilu. Jadi yang bisa terjadi di sini adalah mempercepat proses. Seperti mencabut plester luka dan langsung menuju pemilu sedikit lebih cepat. Yang menurut saya pribadi akan lebih sehat untuk Israel. Karena musim pemilu yang berkepanjangan akan sangat toksik di Israel. Seperti yang sudah kita bahas, saya rasa lebih mendalam di acara minggu lalu. Di sini sebenarnya tidak ada platform. Kita tidak sedang membicarakan bagaimana perang seharusnya dijalankan. Ini semua soal karakter dan pembunuhan karakter, bukan? Di satu sisi, semua orang di pihak oposisi melakukan pembunuhan karakter terhadap Netanyahu dan mengatakan dia harus mundur. Kamu tahu, di pihak kanan akan ada banyak pembunuhan karakter terhadap Bennett dan Lapid. Dan kemudian ada pembunuhan karakter yang bahkan lebih besar di pinggiran sini, yaitu, kamu tahu, siapa saja calon mitra koalisi di pihak kanan bersama Netanyahu adalah Haredim, kamu tahu. Dan ultra-ortodoks. Dan negara ini sedang memandang kelompok ini dengan sangat negatif saat ini. Dan mungkin memang seharusnya begitu, karena mereka enggan untuk bertugas di militer dan, Anda tahu, ikut menanggung beban dinas itu. Atau di sisi kiri, pihak oposisi bahwa mereka akan melakukannya. Mereka akan sangat bersedia duduk bersama partai-partai Arab demi membentuk pemerintahan yang bisa menyingkirkan Netanyahu dari jabatannya. Jadi inilah satu-satunya isu yang menjadi dasar orang memilih pro-Netanyahu atau anti-Netanyahu. Netanyahu ditambah Haredim dan ultra-ortodoks di satu sisi, kiri ditambah Arab di sisi lain.
Inilah isu-isu yang dipikirkan dan dipilih oleh masyarakat. Jadi, seluruh wacana politik berfokus pada mempromosikan kebencian terhadap pihak lain. Jadi, gagasan bahwa sekarang kamu bisa menyelesaikannya lebih cepat, saya tidak tahu apakah pilihan siapapun akan berubah antara sekarang dan Oktober. Jadi sebaiknya kamu lakukan saja lebih awal dan kemudian segera mendapatkan pemerintahan baru secepat mungkin. Dan itu saya setuju. Pemilu seharusnya dilakukan secepat mungkin. Situasinya menjadi sangat toksik dan sangat memalukan untuk dilihat. Dan pada akhirnya, kamu tahu, akan menarik untuk melihat jenis tawaran seperti apa, misalnya, yang akan diberikan oleh pemerintahan Bennett dan kelompok kiri atau kiri tengah, kesepakatan seperti apa yang bersedia mereka berikan kepada Haredim untuk bergabung dengan mereka, yang sebenarnya sangat tidak mungkin terjadi. Mereka tidak bisa membuat kesepakatan dengan Haredim untuk bergabung dengan mereka. Maksud saya, mereka sedang berkampanye. Tapi pada akhirnya, sayangnya, kamu tahu, seperti yang kita lihat selama tahun-tahun Oslo, Haredim bersedia bergabung dengan pemerintahan kiri karena mereka bersedia mendanai yeshiva-yeshiva. Benar, karena Haredim, kamu tahu, kaum ultra-ortodoks, meskipun mereka duduk bersama pihak kanan. Dan itu adalah basis yang wajar, karena pihak kanan terdiri dari orang-orang yang lebih tradisional secara agama. Ditambah lagi, kamu tahu, kelompok agama nasional ini, kamu tahu, yang disebut pemukim. Mereka yang tinggal di Yudea dan Samaria. Mereka sangat religius. Jadi itu jauh lebih masuk akal. Secara politik, lebih nyaman bagi mereka untuk bergabung dengan kelompok tradisional dan religius daripada dengan kelompok yang anti-agama dan sekuler. Tapi dalam hal seperti Oslo dan isu-isu Palestina serta isu lainnya, kelompok ultra-ortodoks tidak selalu berpandangan kanan. Benar. Dan juga seperti yang kamu catat, mereka pada dasarnya adalah sosialis. Mereka ingin mendapatkan bantuan. Jadi mereka akan menerima bantuan dari pihak manapun atau siapapun yang menawarkan kesepakatan lebih baik untuk mereka, benar? Tapi karena kaum sekuler sangat toksik dan bermusuhan terhadap ultra-ortodoks, mereka telah menciptakan situasi di mana kaum ultra-ortodoks tidak bisa duduk bersama mereka. Sekarang menurut saya yang lebih menarik adalah Netanyahu mau duduk bersama ultra-ortodoks seperti yang dia lakukan di pemerintahan terakhir ini. Dan Anda tahu baginya yang merupakan puncak dari sistem politik ini. Anda tahu dia adalah politikus ulung dan dia tahu bahwa sebenarnya duduk bersama Haredim lebih stabil karena mereka sudah menetapkan harga mereka sejak awal. Anda tahu mereka ingin pendanaan untuk yeshiva mereka. Mereka menginginkan hal-hal tertentu. Dan jika Netanyahu bisa menyediakan itu untuk mereka, maka mereka akan menjadi anggota koalisi yang stabil. Dan pada akhirnya, itulah yang diinginkan Netanyahu. Dia menginginkan koalisi yang stabil. Jika Netanyahu dan mitra koalisinya dari pemerintahan saat ini malah mendapatkan 61, 62, 65 kursi di pemilu berikutnya, Anda bisa melihat situasi di mana seorang Bennett atau Eisenkot atau Benny Gantz lalu berkata, "Anda tahu apa? Demi kebaikan negara, kami akan mendekat ke Netanyahu dan kami akan berada di bawah kepemimpinannya, entah sebagai pihak kedua atau melalui semacam kesepakatan rotasi." Dan saya percaya bahwa ada kemungkinan Netanyahu yang secara tradisional lebih suka memerintah dari tengah, yang dirinya sendiri agak sentris, akan bersedia untuk bernegosiasi dan membentuk semacam apa yang dia sebut sebagai pemerintahan persatuan nasional yang akan mencakup partai-partai baik dari kanan maupun dari tengah kiri dan meninggalkan kaum Haredim di luar pemerintahan. Saya pikir ada banyak orang Israel baik dari kiri maupun kanan yang tidak ingin melihat kaum ultra-ortodoks berada di pemerintahan dalam bentuk aliansi politik apapun. Jadi pihak kiri tidak akan berkoalisi dengan mereka dan bahkan ada kemungkinan Netanyahu juga tidak akan berkoalisi dengan mereka. Tapi satu-satunya cara itu bisa terjadi adalah jika Netanyahu bisa membentuk pemerintahan tanpa pihak kiri dan tanpa oposisi. Itu satu-satunya peluang. Karena jika Netanyahu dan pemerintahan saat ini yang mencakup kelompok ultra-ortodoks, jika mereka mendapatkan 58 atau 59 kursi yang tidak cukup untuk mayoritas, maka tidak mungkin siapapun dari pihak kiri akan melakukan apapun untuk mendukung Netanyahu, bahkan semenit pun lagi. Bersambung. Dan saya yakin kita akan banyak membicarakan hal ini dalam beberapa minggu dan bulan ke depan saat kita menuju pemilu. Mungkin minggu depan akan menjadi resmi. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Bahwa pemungutan suara telah lolos pembacaan awalnya. Dan hal seperti itu memang sering terjadi. Pembacaan pertama lolos, lalu harus ada jeda waktu sebelum pembacaan kedua dan ketiga. Pembacaan kedua dan ketiga bisa dilakukan pada hari yang sama.
Jadi akan ada jeda waktu sekarang, mungkin beberapa minggu sebelum pembacaan berikutnya dibawa ke Knesset. Dan banyak hal bisa berubah, kamu tahu. Jadi, hanya karena anggota koalisi setuju untuk memberikan suara pada pembacaan pertama, itu tidak langsung menjadi undang-undang. Itu juga tidak memicu pemilihan. Masih harus melalui pembacaan kedua dan ketiga. Benar. Dan kemudian, penentu sebenarnya di sini adalah Netanyahu. Apakah Netanyahu ingin mengadakan pemilu lebih awal? Apakah dia merasa itu menguntungkannya? Bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan? Nah, jika itu memberi waktu lebih sedikit bagi oposisi untuk bersiap, jika itu memberi waktu lebih sedikit, Anda tahu, bagi kandidat lain yang mungkin belum muncul atau belum diumumkan sebagai kandidat untuk bersiap mendapatkan dana dan berkampanye. Ya mungkin itu memang demi kepentingannya untuk mengadakan pemilu lebih awal. Anda tahu, jika dia berpikir bahwa operasi militernya sudah selesai sekarang dan tidak akan ada lagi konflik, bahwa Gaza sudah tenang, Lebanon sudah tenang, Iran juga tenang, bagus. Sekarang mari kita adakan pemilu. Jika dia percaya bahwa ada kemungkinan perang bisa berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, dan bahwa dia membutuhkan masa stabilitas ini bersamanya. Dengan Trump sampai akhir Oktober, maka dia mungkin akan memberitahu anggota partainya di koalisi, jangan dukung pemilu dini. Kita akan melaksanakan pemilu ini sesuai jadwal pada akhir Oktober. Tetap ikuti kelanjutannya. Josh Haston di sini, koresponden untuk JNS News, bersama Alex Trayman, CEO JNS. Ini adalah Jerusalem Minute. Kami berada di JNS Media Hub di Yerusalem, ibu kota abadi negara Israel dan bangsa Yahudi. Saya ingin memberikan apresiasi kepada orang-orang di balik layar di sini yang membuat semuanya terjadi di JNS TV. Berikan kami super thanks, berlanggananlah. Dan juga kunjungi jns.org untuk berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di sini, di Jerusalem Minute, hanya di JNS TV.